Halo my friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Cerita Ricky. Di Cerita Ricky kali ini saya mau benar-benar bercerita. Jadi temanya adalah curhat 10 tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang dan tinggal di Malaysia. Jadi 10 tahun yang lalu 2000 kalau nggak salah 2009 ya, 2009, 10, 11, 13 sekitar tahun itu saya dapat rezeki untuk bekerja di Malaysia. So ini pun sebetulnya tidak menjadi planning saya sebelumnya, tapi alhamdulillah rezeki sehingga saya dapat kerja di sini. Saya tidak akan membahas kerjaan, saya hanya akan membahas pertama kali saya ada di Malaysia itu ceritanya lumayan seru. Jadi waktu saya dapat panggilan kerja di sini, saya masih bekerja di Indonesia dulu dan saya memutuskan untuk mengambil kesempatan bekerja di Malaysia. Nah, pada waktu itu saya dapat panggilannya itu di tanggal tua, my friend. Tanggal tua di mana gaji yang di Indonesia sudah habis, jadi harus menunggu gajian dari perusahaan di Indonesia itu sampai akhir bulan. Lisan saya sudah diterima dan saya harus ke Malaysia itu untuk melakukan ujian atau tes di perusahaan yang baru. Nah, sayangnya pada saat itu kondisi keuangan saya tuh lagi nggak bagus. Jadi, untuk beli tiket pesawat terbang, saya harus menjual laptop saya. Sampai segitunya. Laptop saya dan juga handphone saya. Waktu zaman itu handphonenya iPhone C. Jadi lumayan lah ya, bisa dijual dengan mudah. Nah, laku tuh handphone dan laptopnya laku dan cukuplah untuk beli tiket ke Malaysia. Waktu itu harga tiketnya nggak sedang-sedang aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya. Dan dengan ongkos dari hasil jualan handphone dan laptop itu terbanglah saya ke Malaysia. Dan sebelumnya kan saya nggak tahu tuh di Malaysia itu harus tinggal di mana, sama sekali bener-bener baru. Jadi saya seminggu sebelumnya itu saya sudah update status di Facebook, kenalan lah, barangkali ada teman-teman yang di Malaysia, dan ternyata ada yang balas, gitu kan, seorang teman baik yang masih berteman baik sampai sekarang, ngobrol dan saya bilang kalau saya pada tanggal sekian saya akan pergi ke Malaysia dan nggak tahu harus gimana untuk nyampe ke tujuan saya, harus bagaimana. Akhirnya my friend, dia menawarkan diri untuk menjemput saya dari airport sampai ke tempat perusahaan saya yang akan nantinya bekerja. So alhamdulillah, jadi istilahnya saya tertolong banget untuk bisa, karena kan baru, saya nggak tahu kondisi di airportnya seperti apa dan juga ya harus kemana saya nggak tahu. Dan alhamdulillah berkat bantuannya jadi saya bisa sampai di tempat saya bekerja untuk melakukan tes. Nah, itu yang pertama. Pada malam harinya my friend, karena saya kan nggak ada persiapan nge-booking hotel, dan karena saya pun tidak ada pulus buat stay di hotel, saya bingung. Nah, habis ujian ini saya mesti tinggal di mana? Nah, itu my friend PR-nya. Jadi saya berpikir keras bagaimana caranya saya setidaknya bisa bermalam di satu tempat gitu ya. Akhirnya saya mencoba berkenalan nih dengan teman-teman senior yang ada di perusahaan tersebut. Jadi ya lumayan lah ya ikut numpang gitu kan. Jadi akhirnya saya numpang
untuk beberapa hari di rumahnya teman saya yang sekarang jadi teman kerja saya. Thank you so much. Nah itu dia. Dan setelah itu saya harus setelah tes selesai semingguan kalau nggak salah. Jadi saya karena belum ada result diterima apa tidak, jadi saya harus kembali lagi ke Jakarta gitu. Dan beberapa 3 bulan saya tunggu informasi dan akhirnya alhamdulillah saya diterima. So karena menunggu 3 bulan tersebut ya saya mulai bekerja freelance di Jakarta dan kembali ke Malaysia. Nah ini dia, saat saya kembali ke Malaysia untuk pertama kalinya saya menggunakan transportasi umum karena saya sudah googling tuh kan, dan saya juga sudah dapat tempat tinggal di temen yang satu perusahaan. Kita sharing apartemen, jadi sudah lebih matang lah persiapannya ya, intinya begitu. Nah tapi ada kejadian lucu my friend, kan saya ini orang Indonesia dan belum tahu mengenai kebudayaan bahasa Malaysia yang betul-betul tahu. Jadi ada kejadian lucu. Nah dari airport saya menggunakan taksi ke alamat yang tempat saya akan tinggal. Nah, kebetulan tuang taksinya itu orang Malaysia berkebangsaan India. Ya, ini juga pengalamannya ya gitu deh ya, dengerin aja dulu. Jadi dari segi bahasa, pertama dulu itu nggak ada Grab, jadi ya nggak ada Grab, dan segala sesuatunya itu jadi tergantung kepada tukang taksinya tahu apa tidak alamat itu ya. Jadi ya saya pun juga nggak tahu alamat jalannya kan, jadi ya ikut-ikut aja. Dan ternyata my friend ya ditanya lah sama tukang taksinya dari mana gitu kan, pakai bahasa dia. Saya pun agak bingung sebetulnya dengan bahasa Malaysia. Jadi ada beberapa kejadian lucu saat kita bicara di dalam taksi. Nah, jadi saya nggak tahu ya. Saya rasa saya pikir taksinya tahu-tahu aja alamat tempat saya tinggal itu. Dan saya rasa kok lama banget nyampe ke tujuan dan mulai cemas gitu kan. Akhirnya dia nanya, dia ngomong, ya intinya itu yang bisa saya terjemahin, dia itu nggak terlalu pasti dengan alamat yang saya akan tuju. Jadi dia nanya pas ada jalan gitu, dia nanya, Ci, dia panggil Ci. Saya tuh diam aja waktu dipanggil Ci, karena saya pikir bukan panggil saya, karena nama saya bukan Ci kan. Cici kali ya. Oke, Ci, you tahu tak kita nih intinya gitu ya, nak pusing kiri ke nak pusing kanan. Gue bingung dong ya, pusing. Gue tanya balik, are you okay? Kamu pusing? Pusing, saya menunjuk ke kepala. Dan dia juga makin bingung, dia lihat saya. Terus dia tanya lagi, saya tanya awak nih, rumah awak nih pusing kiri ke pusing kanan? Tapi dengan nyetir ya, dia nggak begitu-begitu, jadi saya pun nggak ngerti. Setahu, jadi di otak gua tuh pusing itu ya, lu sakit kepala gitu kan. Dan gua juga bingung, dia bingung, gua pun bingung jadinya. Terus saya bilang, saya jawab dengan gaya Malaysia yang so tau, you kalau pusing tak apa, stop, saya stop cari obat, macam itu kan. Gue bilang gitu, kalau pusing berhenti dulu minum obat, karena pikiran gue ya bahaya juga kan, kalau misalnya lu sakit pusing nyetir juga kan nggak akan bener. Terus dia makin bingung lagi, nanya lagi, no, saya tanya, dia pun kayaknya nggak terlalu bisa bahasa Inggris.
Saya tanya, awak nih, rumah awak nih pusing kiri ke pusing kanan ke? Gue bilang, saya tak pusing, saya oke aja, saya tak pusing. Dia makin terus dia nanya, kamu dari mana? Dia gitu, saya dari Indonesia. Oh, you tak paham bahasa Melayu? Dia bilang, saya paham bahasa Indonesia. Lucunya itu kan sebetulnya nggak beda jauh ya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu, tapi yang ada beberapa kata yang saya tuh bingung mengartikannya. Saya bilang, Bapak pusing sakit kepala, berhenti minum obat. Dia bilang, tidak, bukan, no, pusing bukan sakit kepala, pusing itu mau ke arah kiri apa mau ke arah kanan atau ke arah kiri. Dan gue pusing, oh maksudnya muter gitu, lu mau ngambil jalur kiri apa jalur kanan. Terus gue bilang, oh oke. Jadi gue baru tahu, my friend, itu pelajaran bahasa Melayu pertama yang gue dapat dari tukang taksi ketika saya ada di Malaysia, yaitu pusing. Jadi kalau kamu ke Malaysia dengar kata pusing, itu bukan berarti kamu harus minum obat atau sakit kepala ya, my friend. Artinya belok. Jadi pusing itu belok. Mau belok kiri apa mau belok kanan. Aduh, jadi pusing gue. Jadi semenjak itu gue membiasakan diri untuk belajar sedikit-sedikit bahasa Malaysia. Walaupun sampai sekarang masih belum bisa lancar berbahasa Malaysia, tapi setidaknya saya paham sedikit bahasa Malaysia. Gitu dulu untuk curhat cerita Ricky pada pagi ini. Nanti saya akan curhat lagi pengalaman seru ketika saya ketika saya pertama kali stay di Malaysia. Banyak banget, my friend, banyak banget yang mesti saya sharing. Dan semoga kamu suka, terus di share, terus di like juga. Aduh, aku akan bersyukur kalau juga di subscribe channel ini ya. Untuk orang Indonesia yang mau ke Malaysia, mungkin semoga pengalaman saya ini bisa menjadi referensi biar kamu nggak pusing saat mau ke Malaysia, untuk tahu pusing kiri pusing kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, my friend, kalau kamu punya pengalaman seru juga saat mau pergi ke negara lain, coba kamu sharing di komen ya. Thank you so much, subscribe my channel, like and share, jangan lupa loh.